Hai guys, kembali lagi bersama Azam. Kali ini sesuai dengan judul aku. Nah, hari ini Sinambi saya memperlihatkan tutorial video. Di sini aku juga akan menceritakan kisah hidup seseorang yang dihina karena salah jurusan, guys. Ya, waktu itu tuh ada viral sebuah video wanita yang menceritakan kisah hidupnya yang kerap dihina di masyarakat. Waduh, ngeri banget tenan. Ternyata ya teman-teman, menjadi lulusan terbaik itu di universitas tak menjamin akan bekerja menjadi seorang ASN. Ya karena impian setiap orang tuh berbeda-beda ya. Meski tak sesuai harapan banyak orang, publik itu tak sepantasnya menghina pekerjaan orang lain. Mereka itu tak tahu ya, di balik pekerjaan yang diremehkan itu terdapat perjuangan dan hasil yang luar biasa loh. Seperti kisahnya lulusan di salah satu mahasiswa UGM yang memilih menjadi rias pengantin. Banyak caci maki dari masyarakat yang menghampirinya. Namun mereka semua nggak tahu ternyata penghasilan wanita ini bisa bikin kaget, guys. Ya Allah, rias pengantin itu tidak main-main loh ya. Instagramnya bernama Restia_Ayu. Dia itu membagikan kisah hidupnya yang banyak dihujat publik. Dalam video itu berdurasi 1 menit 19 detik. Awalnya itu pemilik akun Restia Ayu menceritakan sejumlah prestasi yang diraihnya. Nah, rupanya itu wanita ini tuh memiliki peristiwa yang cukup gemilang ya. Bisa dibilang gemilang. Berbagai kegiatan telah diikuti terus mulai dari OSIS, Pramuka, drum band, students exchange hingga internship ke luar negeri. Ya begitulah ya, pokoknya kegiatannya padat lah ya, kayak aku dulu ya seperti itu, ngikutin banyak kegiatan di kampung halaman. Tapi bedanya tuh aku tetap menjalani cita-cita dan hobi sebagai perias. Amin ya, semoga jalan lancar, sukses dua-duanya, amin. Nah, di dalam akunnya itu menuliskan begini, ketika dihina pas lulusan UGM, kok milih jadi perias, kok jadi tukang dekor, padahal perjuangan untuk sampai di titik ini itu tidak mudah ya. Dulu dia mengatakan, dulu aku memang selalu ranking 1 sampai 10 besar sekolah sejak SD. Pernah menjadi ketua OSIS, ketua pramuka, bahkan ketua drum band, dan selalu mewakili sekolah dalam berbagai lomba. Setelah lulus sekolah, keterima di UGM, lanjut exchange student ke Thailand dan internship. Aku selalu ikut acara internasional pemerintah yang diadakan di Jogja, bahkan ikut seminar ke Malaysia. Sampai segitunya kegiatannya ya, sampai ke luar negeri juga. Pasti ini orangnya tuh pinter banget. Tapi dia memilih apa? Memilih menjadi rias pengantin, guys. Nah, karena pengalaman tersebut justru membuat dia banyak dihujat masyarakat. Ya, bukan karena pendidikan atau pengalamannya ya, melainkan pekerjaan yang dipilihnya saat ini. Pemilik akun Restia Ayu itu lebih memilih menjadi rias pengantin, dekorasi, serta tukang jahit. Masya Allah, padahal dia tuh tidak kursus untuk tukang jahit seperti itu, tapi tekad yang luar biasa untuk mendirikan usahanya sendiri. Banyak dari masyarakat yang menyayangkan dia itu tidak menggunakan gelar sarjananya. Pasti gelar sarjananya tuh sudah SPD apalah gitulah. Seperti itu. Karena pengalaman yang banyak itu, orang-orang selalu berekspektasi ya bahwa dia akan menjadi bagian ASN pemerintah. Mereka hanya selalu bertanya, apa tidak sayang gelarnya? Netizen tuh julid ya.
Apa tidak sayang gelarnya? Kok tidak dipakai? Tetapi ternyata dia memilih menjadi perias dan dia tidak gengsi soal itu. Ya, ngapain sih gengsi ya? Dituliskannya lagi karena ini pilihan hidupku dan aku bahagia. Aku buktikan bahwa aku bisa sukses dan alhamdulillah aku berhasil membeli rumah, ruko, dan mobil dari profesi ini. Jika kita mau berusaha pasti ada jalan. Seperti itulah yang dituliskan oleh akun Restia Ayu. Mereka itu tak tahu ya, di balik pekerjaan yang diremehkan itu terdapat perjuangan dan hasil yang luar biasa. Meski menjadi perias pengantin, tukang dekorasi pelaminan serta tukang jahit, pemilik akun Restia Ayu ini berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang tidak sedikit loh ya. Bahkan dia bisa membeli ruko, rumah, serta mobil dengan uang penghasilannya. Wow, salut dengan kakak ini ya. Buat semua yang selalu tanya dan julid, lulusan UGM kok jadi perias, kuliah jauh-jauh ke Thailand cuma jadi tukang dekor, internship ke Rusia cuma jadi kang make up, kang dekor, kang jahit, padahal pendapatanku tak serendah pendanganmu loh gitu. Aduh. Di tahun 24 umurnya ya, di 24 tahun itu dia mendapat RP berapa ya? 500 juta. 24 tahun loh. Dapat 1 miliar juga pernah. Di tahun 26 tahun dia dapat 2 miliar. Wah, ternyata setiap tahunnya dia banyak sekali menerima klien-klien make up seperti itulah. Dan di usia 27 tahun dapat 2 miliar juga. Wow, salut banget. Aku memang tidak pandai bergaya sosialita seperti itu ya. Dia mengatakan seperti itu. Aku memang tidak pandai bergaya sosialita, tetapi aku bisa membeli rumah, ruko, mobil dengan uangku sendiri kok. Jangan merendahkan orang lain hanya karena dia tidak memakai seragam sepertimu. Seperti itulah ya. Dan sabarnya wanita ini juga menceritakan jika sebenarnya dia juga ingin menjadi duta besar. Bahkan dia juga sudah mendaftarkan diri kuliah S2 ke Queensland selepas lulus katanya, karena tak mendapat restu dari sang ayah. Wanita ini rela melepas semuanya. Ternyata pilihannya itu menjadi yang terbaik. Perjalanan usahanya dimudahkan oleh Allah meski terkena dampak COVID tahun 2019 kemarin ya, sekalipun wanita ini justru tetap ikhlas dan sabar seperti itu. Kata wanita itu ya, sejujurnya setelah lulus kuliah, aku sedikit merasa minder karena menjadi perias pengantin. Awalnya tuh minder orangnya. Padahal impian aku yang sebenarnya adalah menjadi dubes, duta besar. Bahkan aku sudah mendaftarkan diri kuliah S2. Seperti itu, dia mengatakan seperti itu ya. Tetapi papa, ayahnya itu kurang setuju karena pergi S2. Akhirnya aku memilih menikah dengan yang namanya Mas ... dan memulai usaha dekorasi selepas menikah. Ternyata ini ceweknya ini tuh punya usaha. Jadi yang perempuan itu rias pengantin dan yang suaminya itu usaha dekorasi. Wah, sama-sama sama-sama jalan lah. Pasti uangnya banyak lah. Ya betul, ternyata pilihan itu yang terbaik dari Allah. Begitulah yang dituliskan Restia Ayu itu. Dia menuliskan lagi, tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Aku belajar lebih banyak berikhlas dan sabar. Bagaimanapun usaha wedding mendapatkan dampak yang begitu besar dari pandemi kemarin. Omset itu turun begitu jauh, bahkan 3 bulan pertama pandemi usaha wedding ini tidak menghasilkan apapun alias 0 rupiah. Tapi Masya Allah, setelah COVID ini beranjak hilang, dia kembali pulih dan tahun berikutnya itu dia mendapatkan omset yang luar biasa, bahkan miliaran seperti itu. Oke, terima kasih yang
yang sudah mendengarkan cerita aku dan yang sudah melihat video aku sampai akhir ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dadah.